Gimana cara memverifikasinya orang udah meninggal? Yang masih hidup saja siapa? Yang katanya hafal 100.000 hadis. Imam Bukhari itu hanya ada 4.000 hadis yang tanpa diulang, 7.000 hadis dengan diulang-ulang. Coba 7.000 hadis yang ada di Sahih Bukhari itu, saya pegang kitabnya, yang katanya yang dari Yaman itu, yang dari Tarim, hafal, yang masih hidup itu. Hadis Yaman itu 100.000 hadis. Coba kita jajal, kita tes, betul tidak? Dia hafal kitab Al-Bukhari yang hanya 4.000 hadis yang tanpa diulang. Kalau diulang, itu kan ada yang diulang-ulang, itu sampai 6.000, 7.000 hadis. Itu saja. Kalau yang masih hidup klaimnya itu gampang diuji. Kalau yang sudah meninggal kayak yang di Malang katanya 1 juta hadis, orang masih hidupnya nggak ada yang kenal dia hafal jutaan hadis. Setelah meninggal ditulis-tulis, dikembang-kembangkan al-muslim dan sebagainya. Orang yang ahli hadis, pakar hadis, hafal sekian hadis itu tipologi kenapa ya? Sesuatu yang sudah menjadi pola semacam ini sudah dilakukan sejak abad 9 Hijriah itu. Jadi leluhur-leluhur yang tidak berprestasi pada masa lalu ditulis prestasinya hanya dengan sekehendak penulisnya saja. Kami sepakat dengan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ya. Ya, kalau hanya pengakuan saja, apalagi mereka itu terkenal ahli ndobos ya. Ya contoh di Malang itu kan Habib yang katanya hafal jutaan hadis itu kan sudah meninggal. Tentu ini kan tidak bisa diverifikasi kan, tidak bisa dibuktikan. Nah, tuntutan kami seperti itu bukan tanpa alasan. Karena apa? Ya karena ahli ndobosnya itu kan ngibal-ngibul ke sana kemari, termasuk mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Ini kalau ndak ndobos apa? Ya buktinya tidak bisa membuktikan kan. Bani Ba'alwi itu tidak bisa membuktikan. Nah makanya yang masih hidup itu kan si Umar bin Hafid itu kan, yang katanya hafal 100.000 hadis itu plus sanadnya kan itu. Ya suatu ketika kalau datang ke Indonesia dites saja lah, apakah betul-betul hafal 100.000 hadis plus sanadnya atau gimana perawinya. Nah itu ya, dibuktikan. Makanya orang-orang Nusantara itu orang-orang cerdas, saudara-saudaraku. Kalau kalian terus-menerus bikin narasi tanpa adanya bukti, nah akhirnya ditagih kan. Termasuk yang sering kesini itu loh, artis Tarim itu loh, yang dipubliskan oleh golongan Bani Dobolowi agar menjadi artis kan. Dinarasikan hafal 100.000 hadis kan, itu luar biasa. Dan ini harus dibuktikan. Karena model-model begini menurut Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dari penelitiannya itu sudah terjadi mulai abad 9, saudara-saudaraku. Jadi abad 9 itu mereka itu sudah mulai bikin narasi-narasi mengunggulkan golongannya saja, golongan Habib kan gitu, tanpa adanya bukti. Karena apa? Tidak ada sejarah yang mencatatnya. Jadi yang mencatat itu ya kitab-kitab karangannya Bani Ba'alwi saja. Tentu ini tidak berimbang. Logikanya begini, seumpama Habib ini membuat karangan, yang ngarang itu orangnya Habib itu sendiri, terus isinya mengunggulkan Habib itu sendiri, dan yang mensokhehkan adalah golongan mereka sendiri. Ini kan lucu, tidak berimbang. Kebanyakan yang kami tahu seperti itu, seperti buku Cahaya Nusantara. Yang ngarang itu kan tangan kanannya, terus isinya mengunggulkan dirinya, terus yang mensokhehkan ya golongan mereka. Kan tidak berimbang loh. Ini buku-buku yang tidak berimbang. Ini yang dimaksud dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, harus adanya kitab sezaman di sini ini. Kalau memang Faqih Muqaddam itu mujtahid mutlak, kenapa tidak dideteksi di kitab-kitab yang sezaman atau yang mendekatinya? Kalau memang betul-betul mujtahid mutlak, berarti diperhitungkan di dunia akademisi, harus ada bukti sezaman atau yang mendekatinya. Nah, kalau model kitabnya itu yang bikin itu Bani Ba'alwi, ya percuma. Itu berarti ada pabrikasi.
ada unsur kesengajaan untuk mempubliskan golongan-golongan mereka saja. Kan begitu toh logikanya. Ya termasuk ini artis Tarim ini. Narasinya kan hafal 100.000 hadis. Ini harus dibuktikan. Kalau datang ke sini ya suruh menghafalkan. Apakah betul pengakuannya itu hafal 100.000 hadis? Harus ada bukti. Kalau hanya omon-omon tanpa adanya bukti, tentu ya tidak menarik, permainan tidak asik gitu loh. Karena ada pepatah yang mengatakan sekali lancung ke udara ya, seumur hidup orang tidak akan percaya. Bagaimana ngibul dan dabulnya Bani Ba'alwi sehingga membuat orang itu tidak percaya lagi. Omongannya yang dagik-dagik selama ini membuat orang itu sebenarnya tambah muak dan jengah. Sudah tidak mau percaya lagi. Makanya harus ada bukti. Kalau memang hafal 100.000 hadis, ya dibuktikan. Apakah betul-betul hafal gitu loh. Kalau hanya omon-omon, semua orang bisa. Termasuk ngomong aneh cucu Nabi, di dalam tubuh aneh ada darah suci. Semua orang bisa. Akan tetapi seseorang kan akan dimintai konsekuensinya. Nah, ketika pribumi bangkit untuk minta konsekuensi dari omongan para Kabib Dobolowi yang selama ini mengaku-ngaku saja. Lah kok mereka marah-marah, mencak-mencak, terus menuduh kami pemecah belah umat. Ini kan lucu. Ini konsepnya seperti apa ya, Mbak? Ini kan lucu. Memang Bani Ba'alwi itu kaum-kaum lucu, kaum-kaum yang maunya menanya sendiri kan gitu. Entah apa yang merasukinya gitu loh. Makanya hari ini kita harus betul-betul cerdas, kritis. Kami sepakat tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, saudara-saudaraku. Ya, jadi kalau memang mereka itu mempunyai kelebihan, contoh 100 hafal 100.000 hadis, ya dibuktikan, tinggal dibuktikan lah. Tidak usah kebanyakan ngomong, tinggal dibuktikan saja. Terbukti enggak omongan kalian, karena selama ini mereka itu ya cuma dobos dan dobos kan, dabul dan dabul tanpa adanya bukti. Nah ini yang membuat pabrik itu gerang, tidak percaya lagi. Harus dibuktikan. Kalau mereka itu memang betul-betul alim alamah, harus dibuktikan. Sudah situ saja. Karena fakta di lapangan itu antara omongan dan faktanya itu jauh panggang, tidak sinkron gitu loh. Ini yang membuat iskal gitu. Jadi itulah analogi yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Ketika orang-orang mengaku-ngaku tanpa adanya bukti, termasuk para Bani Ba'alwi ini yang masif mengaku sebagai cucu Nabi, hafal 100.000 hadis, harus dibuktikan gitu loh. Kalau tidak bisa membuktikan, tidak usah ngaku-ngaku, kan selesai itu. Persoalan, permasalahan tutup, selesai. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.